Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Buka Suara. Seperti biasa, di sini kita akan mencoba menganalisis laporan keuangan dengan kode saham GJTL. Nama perusahaannya PT Gajah Tunggal Tbk. Kapitalisasi pasarnya saat ini 3,8 triliun. Sektornya barang konsumen non-primer dan subsektornya otomotif dan komponen otomotif. Sedangkan tahun IPO-nya 1990 dan harga sahamnya saat ini diperjualbelikan di Rp1.115 per lembar. Oh ya, sebelum kita memulai melakukan analisis laporan keuangan teman-teman, mungkin bagi teman-teman yang baru mengikuti channel ini, saya harap teman-teman senang ya dan mudah memahami apa yang akan saya bahas di sini. Dan buat teman-teman yang sudah mengikuti saya dari awal nih, pasti ada sedikit melihat perubahan di bagian dashboard ya, karena di sini memang saya ada melakukan adjustment lebih jelas lagi agar analisis kita yang ringkas ini tetap mempunyai value ke kalian teman-teman. Maka saya merubah dashboardnya dengan strategi kita fokus menganalisis core business quality perusahaan aja nih, agar kita langsung dapat benang merahnya perusahaan ini seperti apa. Yang pertama kita analisis di sini adalah neracanya. Di neraca ini ada 6 akun utama yang akan kita analisis. Yang pertama kita analisis di sini adalah total liabilitasnya. Sekilas kita melihat ya di diagramnya, grafiknya itu naik ataupun statistiknya naik, yang mana di tahun 2020 total liabilitas perusahaan ini hanya 10,9 triliun. Namun di 2025 Q3 ini adalah 12,2 triliun nih teman-teman. Kemudian kita melihat pertumbuhan growth-nya ya secara year on year. Total liabilitas GJTL bertumbuh 10%. Namun CAGR-nya di sini sebenarnya rendah. Di sini karena faktornya pembulatan, terlihat CAGR-nya hanya 0%. Kemudian kita melihat dari ekuitas pemilik entitas induknya, growth secara year on year bertumbuh 40% dengan CAGR 8% rata-rata per tahun. Kemudian total piutang usaha, growth secara year on year piutang usahanya sebesar 6% dan CAGR-nya rata-rata per tahun bertumbuh 7%. Kemudian kita melihat dari porsi per total asetnya nih. Nah, ini adalah analisis vertikal teman-teman. Ini penting juga untuk liabilitas porsi per total asetnya sebesar 54,7%. Kemudian ekuitasnya 45,3%. Sedangkan porsi per total aset piutang usahanya ini hanya 23,5%. Terlihat di sini liabilitasnya porsinya 54,7%. Artinya hutang perusahaan ini sangat tinggi sehingga lebih besar daripada modalnya teman-teman. Terlihat di sini ekuitasnya hanya 45,3%. Sekarang kita melihat nih, ada saya masukkan yang disebut total piutang usaha. Ini penting juga teman-teman, karena secara tidak langsung piutang usaha ini menjadi pembobot atau penopang ekuitas pemilik entitas induk. Jangan sampai total piutang usaha ini sangat-sangat besar ya porsinya. Masih di bagian neraca, kita lanjut analisis utangnya. Tadi kita membahas total liabilitasnya. Nah, sekarang ini lebih lebih jelas lagi nih. Di sini berfokus kita melihat utang berbunga. Di sini ada utang berbunga jangka pendek, ada utang berbunga jangka panjang. Yang pertama kita lihat adalah utang berbunga jangka pendeknya. Secara year on year, utang berbunga jangka pendek bertumbuh 54%. Sedangkan CAGR-nya rata-rata per tahun itu hanya minus 2% teman-teman. Artinya ada kenaikan utang berbunga jangka pendek secara signifikan nih di tahun 2025 Q3 ini. Kemudian kita melihat utang berbunga jangka panjangnya. Kita melihat growth secara year on year-nya bertumbuh 213%. Artinya utang berbunga jangka panjang perusahaan ini bertumbuh jauh sangat signifikan dibandingkan hutang berbunga jangka pendek. Jika kita melihat CAGR-nya di sini rata-rata per tahun menurun 21%. Kemudian kita melihat lagi kas dan setara kasnya. Growth secara year on year minus 17% dengan CAGR 0%. Sekarang kita melihat porsi per total asetnya. Untuk porsi per total aset, di sini saya ada tulis pendek ya. Ini mewakili utang berbunga jangka pendek. Dan yang saya tulis panjang itu
mewakili utang berbunga jangka panjang. Teman-teman bisa lihat ya di bagian ini. Untuk porsi per total aset utang berbunga jangka pendeknya hanya 6,6%. Kemudian utang berbunga jangka panjangnya porsi per total aset hanya 18,1%. Kemudian ada kas dan setara kas. Porsi per total asetnya hanya 3,9%. Untuk utang berbunga jangka pendek maupun jangka panjang. Jika kita jumlahin porsi per total asetnya, jangka pendek dengan jangka panjang, jumlahnya hanya 24,7%. Artinya, porsi utang berbunga ini di total liabilitas hanya 24,7%, bukan 54,7%. Artinya perusahaan ini hutang berbunganya kecil ya. Jika kita melihat rasio debt to equity ratio, maka sudah dipastikan di atas 1 kali. Namun jika kita menggunakan rasio utang berbunga, seharusnya tidak sampai 1 kali. Tapi nanti kita bahaslah di bagian rasio historis. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih, analisis ke bagian laba rugi. Nah, ini analisis laba rugi yang biasanya investor perhatikan banget ya. Sebelum kita analisis laba ruginya ini, saya harap teman-teman bisa lihat ya, yang bagian di bawah sini ada saya tulis note. Di sini saya ada mengatakan bahwasanya laba rugi sudah di-adjust. Maksudnya, pendapatan atau beban di luar core bisnis saya keluarkan. Artinya yang kalian lihat di diagram ini sudah saya adjust nih. Artinya ini benar-benar pendapatan dari operasional perusahaan, teman-teman. Oke, kita langsung analisis ringkasnya lagi nih. Untuk bagian laba rugi ini, pendapatannya secara year on year berpotensi minus 3%. Padahal CAGR-nya rata-rata per tahun 6%. Bagi teman-teman yang tidak tahu R-square ini apa, teman-teman bisa melihat video saya yang di awal ya. Atau enggak, teman-teman bisa searching sendiri R-square itu apa. Sekarang kita melihat laba kotornya nih, secara year on year berpotensi minus 14% nih teman-teman untuk laba kotornya. Dengan CAGR-nya 8% dan R-square-nya 62%. Dan laba usahanya di sini secara year on year berpotensi minus 27% dengan CAGR 10% nih. Dan R-square-nya lumayan buruk juga ya, 46%, yang secara tidak langsung bisa dipastikan bahwasanya laba usaha perusahaan ini sebenarnya fluktuatif juga ya. Kemudian kita melihat di laba tahun berjalan. Untuk laba tahun berjalannya ini secara year on year berpotensi minus 31% atau turun 31%. Dengan CAGR yang sangat bagus sebenarnya. Ini CAGR-nya 21%. Namun R-square-nya di sini rendah, hanya di kisaran 52%, teman. Oh iya, di sini mungkin ada yang notice ya, kenapa saya selalu mengatakan misalnya kayak pendapatan secara year on year ini berpotensi. Itu dikarenakan di sini kita menggunakan laporan keuangan Q3 ya di 2025 dan labanya ini disetahunkan. Itu belum bisa dipastikan bahwasanya labanya beneran sama dengan yang disetahunkan itu, karena bisa aja di Q4-nya labanya bisa loncat gitu. Nah, kita lanjut ke bagian sampingnya. Di sini kalian bisa lihat ada diagram margin laba rugi. Di sini sebenarnya rasio ya, rasio GPM, OPM, dan NPM. Di sini kita bisa melihat secara historis, gross profit margin tertinggi GJTL ada di tahun 2023 hingga 2024. Sedangkan di 2025 annualized ini berpotensi hanya 19%. Dan OPM-nya, operating profit margin-nya ini juga berpotensi turun menjadi 9%, yang mana di tahun lalu adalah 12%. Kemudian net profit margin-nya juga berpotensi turun menjadi 4%. Jadi kita bisa melihat ya, dari laba rugi ini kita bisa tahu core bisnis perusahaan ini sebenarnya lagi bermasalah atau tidak. Jika kita hanya langsung melihat dari laba tahun berjalan yang tidak kita keluarkan beban-beban maupun pendapatan yang di luar core bisnis, terkadang kita agak bingung ya, atau maksudnya itu terkadang kita tuh bisa salah dalam melakukan valuasi nantinya teman-teman. Oke, kita lanjut analisis cash flow-nya nih. Nah, saat ini kita berada di diagram statistik cash flow. Di sini ada arus kas dari operasional, ada arus kas dari investasi, kemudian ada arus kas dari pendanaan. Secara rules of thumb, simpelnya arus kas dari operasional ini harusnya positif. Kemudian secara rules of thumb juga arus kas dari investasi ini
harusnya dan bagusnya negatif. Kemudian arus kas dari pendanaan ini secara rules of thumb bagusnya juga negatif. Kenapa arus kas dari pendanaan ini bagusnya negatif? Karena asumsinya perusahaan membayar utang berbunganya dan juga membayar dividen. Nah, seperti itu. Sedangkan arus kas dari investasi asumsinya jika dia negatif itu kenapa bagus? Karena perusahaan membeli capex yang bisa memberikan dampak yang baik bagi perusahaan. Kemudian ada arus kas dari operasional ini. Kenapa secara rules of thumb bagusnya dia positif? Jawabannya dikarenakan kita mengharapkan perusahaan ini profit gitu teman-teman, bukan rugi ya. Selanjutnya masih di cash flow. Yang pertama di sini kita lihat adalah capital expenditure atau capex. Di sini kita melihat ya, secara historis capital expenditure-nya ini tertingginya di 2023 yaitu 646 miliar. Sedangkan di Q3 2025 ini capital expenditure-nya atau capex-nya sudah 401 miliar. Setelah dikurangin capex, terbitlah yang disebut dengan free cash flow. Nah, free cash flow ini adalah potensial cash dan potensial dividen jika perusahaan mau membagikan dividen. Kemudian di sini ada pembayaran dividen ya. Kita bisa lihat nih, selama 5 tahun terakhir, perusahaan di tahun 2020, 2022, dan 2023 tidak ada membagikan dividen, kecuali di 2021, 24, dan 25. Di sini ada perbandingan yang menurut saya sangat penting. Di sini kita membandingkan laba pemilik entitas induk dan juga arus kas dari operasional. Ini fungsinya buat apa? Jawabannya adalah untuk mengetahui perusahaan ini labanya beneran ada cashnya nggak? Karena takutnya labanya ini cuma laba-labaan istilahnya. Seperti itu teman-teman. Kalau laba pemilik entitas induknya ini hampir selalu lah sejajar dengan arus kas dari operasional, gapnya tidak begitu jauh, perusahaannya masih lumayan bagus, masih bisa dimaafkan lah. Dan untuk case GJTL ini, perbandingan laba pemilik entitas induk dan juga arus kas dari operasional ini bagus ya. Bahkan cenderung arus kas dari operasionalnya ini lebih tinggi dibandingkan laba pemilik entitas induknya atau laba ruginya. Artinya ini bagus. Cash yang benar-benar masuk ke perusahaan itu besar. Sekarang kita masuk ke analisis selanjutnya, yaitu analisis rasio historis. Nah, sekarang kita berada di rasio historis. Yang pertama kita analisis rasionya adalah rasio profitability, yaitu ROE dan ROA. ROE dan ROA-nya ini mungkin juga agak berbeda nih teman-teman ya, karena di sini menggunakan laba yang sudah saya adjust. ROE-nya ini di tahun 2025 annualized berpotensi menjadi 6%. Ini turunnya signifikan banget nih untuk ROE-nya. Dan juga ROA-nya juga turun lumayan banget. ROA-nya di tahun 2025 ini berpotensi hanya menjadi 3%. Untuk mengetahui apa yang menopang ROE ini, saya selalu menggunakan yang disebut DuPont Analysis. Nah, terlihat jelas di sini ya. Di 2025 annualized ini, yang menopang penurunan ROE-nya adalah net profit margin dan juga asset turnover. Jadi simpelnya kita tahu sudah nih, oh ternyata yang menopang penurunan ROE ini adalah net profit margin dengan asset turnover-nya, bukan dari hutangnya. Karena terkadang perusahaan itu teman-teman yang menopang kenaikan ROE biasanya adalah equity multiplier. Oke, kita lanjut ke rasio selanjutnya nih, biar agak cepat sedikit. Di sini ada rasio solvency. Nah, ini yang saya sebut tadi rasio NGR atau NGR lah ya sebutannya, kita bahas Indonesia. NGR ini mirip-mirip dengan rasio DER atau debt to equity ratio. Sedangkan rasio NGR ini rumusnya adalah total hutang berbunga dibagi dengan ekuitas pemilik entitas induk. Sedangkan di JTL ini NGR-nya hanya 54,44%. Artinya ini NGR-nya hanya 0,5 kali nih, belum sampai 1 kali. Kemudian ada di sini rasio ICR atau interest coverage ratio. Untuk ICR ini minimal ICR-nya 3 kali lah, seperti itu. Sedangkan GJTL ini ICR-nya sudah 3 kali nih. Kemudian kita ke rasio liquidity. Untuk rasio liquidity ini di sini ada current ratio, ada quick ratio dan cash ratio. Current rasionya GJTL di 2025 annualized ini 2 kali dan quick rasionya 1 kali. Sedangkan cash ratio GJTL
ini 0%, 0 kali ya. Artinya cash perusahaan ini tidak bisa membayar utang berbunga jangka pendeknya. Lanjut lagi ke rasio selanjutnya, yaitu rasio market value. Rasio market value di sini ada DPS, DPR, dan DY. Ini rasio umum teman-teman ya. Saya rasa teman-teman tahu lah. Untuk DPS ini dividen per share di 2025 annualized. Di sini kita melihat Rp50 per lembar. DPR-nya dividen payout rasionya rendah ya. Itu di 16%. Kemudian di sini ada DY atau dividend yield. Dividend yield-nya ini 4%. Artinya masih bagus. Kita lanjut lagi ke rasio selanjutnya, masih di rasio market value. Di sini ada rasio valuasi, itu PE, PBV, dan PEG. Untuk PE-nya di sini sebesar 5 kali ya, dan PBV-nya 0,4 kali, kemudian price to earning growth-nya 0,4 kali juga. Secara sekilas kita tahu bahwasanya sebenarnya perusahaan ini jika melihat rasionya ini sebenarnya murah banget. Tapi apakah benar semurah itu? Dan apakah benar analisis valuasi sesimpel ini? Jawabannya tidak. Nanti kita akan membahas lebih detail tentang valuasi di bagian belakang. Pastikan kalian nonton terus ya dari awal hingga akhir agar kalian tidak gagal paham. Sekarang kita lanjut ke rasio selanjutnya nih. Di rasio market value di sini ada saya pisahkan, yaitu price to free cash flow, karena ini sangat fluktuatif banget nih dibandingkan PE, makanya saya pisahkan. Untuk price to free cash flow-nya di sini 2025 annualized sebesar 6 kali, jadi lebih tinggi sedikit lah dari PE. Bahkan rasio price to free cash flow-nya pun mengatakan bahwasanya GJTL ini murah. Kemudian kita lanjut lagi ke rasio efisiensi. Di sini ada rasio DIO, DSO, DPO, dan CCC. Kalian bisa, untuk teman-teman yang tidak paham 4 rasio ini apa, teman-teman bisa fokus ke sini ya. Di sini ada notes, di sini saya ada penjelasan ringkas apa ini DIO, DSO, DPO, dan CCC. Di sini untuk DIO-nya ini di 2025 Q3 DIO-nya ini 73 hari. Bagi teman-teman yang nggak paham, kalian bisa baca notes kita ya yang di sini. Kalian bisa pause dulu bentar, kalian baca nih. Oke, lanjut. Di sini untuk DSO-nya 109 hari ya, lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. DPO-nya juga sama, yaitu 69 hari. Dan CCC-nya adalah 251 hari. Ini jauh lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ini kita harus benar-benar fokus nih di sini teman-teman. Karena perusahaan ini menjual produk ya, maka kita harus analisis 4 rasio ini. Nah, kita sudah selesai membahas analisis fundamental perusahaan ini teman-teman, yaitu perusahaan GJTL. Sekarang kita coba analisis valuasinya seperti apa. Apakah benar GJTL ini murah secara valuasi? Nah, saat ini teman-teman berada di sheet valuasi saya nih. Ini valuasi yang saya buat sendiri teman-teman. Biasanya saya pribadi menggunakan ada beberapa gabungan metode valuasi. Tentunya tidak selalu semuanya kita pakai empat-empatnya ini teman-teman. Karena valuasi itu bergantung dari perusahaan yang kita analisis dan juga sektornya seperti apa. Untuk GJTL ini saya melihat kita bisa menggunakan valuasi EPS discount model dan juga EPS growth. Nah, tentunya kita fokus ke dua valuasi ini teman-teman ya. Yang pertama kita lihat adalah valuasi EPS growth. Untuk valuasi EPS growth di sini saya menggunakan data EPS asumsinya ini Rp225. Kemudian growth rasionalnya di sini saya tidak mengasumsikan growth rasional terlalu tinggi ya. Karena jika kalian lihat di atas ini di CAGR EPS 3 tahunnya ini sudah bertumbuh tinggi banget 147%. Sedangkan CAGR EPS 5 tahun masih growth 20% rata-rata per tahun. Tapi di sini saya ingin konservatif karena perusahaannya agak cyclical. Untuk GJTL di sini menggunakan valuasi EPS growth, didapatlah valuasi harga tertinggi yang pantas dibayar. Ini bukan targetnya ya, ini harga tertinggi yang pantas dibayarkan untuk membeli GJTL ini. Harga tertinggi yang pantas dibayarkan itu adalah Rp901 per lembar. Jika teman-teman membelinya di harga itu, maka proyeksi tahun kelima ini intrinsic value-nya kita dapat di Rp1.575 per lembar. Margin of safety-nya tebal banget yaitu 43% dengan potensial profit itu 75% teman-teman. Ini tebal banget nih ya. Jika teman-teman
membelinya di harga Rp901 per lembar. Jika teman-teman membeli GJTL ini di harga sekarang, yaitu harga Rp1.115 per lembar, maka MOS saat ini itu masih tebal sebenarnya, di kisaran 29%, dengan potensial profit saat ini itu 41%, teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke valuasi selanjutnya, yaitu EPS discount model. Untuk EPS discount model ini, intrinsic value perusahaan ini adalah Rp3.652 per lembar. Maka didapatlah margin of safety jika kalian beli sekarang yaitu 69%, dengan potensial profit maupun loss itu 228%, teman-teman. Tinggi lagi ya targetnya jika menggunakan valuasi EPS diskon model ini. Tapi sekali lagi saya peringatkan bahwasanya bagi teman-teman yang tertarik dengan perusahaan GJTL ini, saya sangat sarankan dan sangat tekankan bahwasanya teman-teman wajib melakukan analisis lebih mendalam, membedahnya lebih dalam, agar teman-teman tidak takut saat ada fluktuasi harga. Nah, saya rasa itu sih ya untuk video kita kali ini, pembahasan kita kali ini yaitu GJTL ya. Saya rasa sudah cukup sampai di sini ya. Kalau begitu sampai ketemu di video selanjutnya. Kita akan bahas saham-saham menarik lagi.